Kalau kamu pernah menemukan sebotol madu lama di dapur yang sudah mengkristal, warnanya berubah, atau aromanya jadi aneh, pasti langsung muncul pertanyaan, ini madu masih bisa dikonsumsi nggak ya? Atau yang lebih teknis lagi, apakah madu bisa kedaluarsa? Kita akan kupas dari sisi sains, fakta menarik, dan juga temuan dari jurnal ilmiah. Sebelum kita ngomongin soal kedaluarsa, yuk kenalan dulu sama madu. Madu adalah cairan manis yang dihasilkan lebah dari nektar bunga. Sejak ribuan tahun lalu, madu sudah dipakai sebagai makanan, obat alami, bahkan pengawet. Menurut jurnal dari Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2011, madu memiliki sifat antimikroba, antioksidan, antiinflamasi, dan bisa mempercepat penyembuhan luka. Tapi kenapa madu bisa awet banget? Bahkan bisa disimpan puluhan tahun. Fakta menariknya, madu dari zaman Mesir masih layak konsumsi. Percaya nggak? Arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Firaun di Mesir kuno. Dan madu itu masih bisa dimakan. Ini bukan hoax. Penemuan ini menunjukkan bahwa madu adalah salah satu makanan yang paling tahan lama di dunia. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di komposisi kimia madu. Rahasia keawetan madu adalah sifat alaminya yang anti basi. Madu punya benteng alami yang bikin dia susah basi. Berikut ini rahasianya. Madu hanya mengandung 17-20 air. Ini membuat mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sulit berkembang. Bayangkan, sebagian besar bakteri butuh lingkungan yang lembab buat hidup. Madu kering banget buat ukuran mereka. Madu punya pH sekitar 34-61 tergantung jenisnya. Rata-rata madu bersifat asam. Lingkungan asam seperti ini juga nggak cocok buat kebanyakan mikroba. Menurut Journal of Microbiology and Biotechnology 2013, enzim glukosa oksidase dalam madu menghasilkan hidrogen peroksida dalam jumlah kecil. Ini senyawa yang bersifat antimikroba. Jadi, madu punya perlindungan ekstra dari dalam dirinya. Secara teknis, madu murni tidak akan pernah benar-benar kedaluarsa. Tapi, ada catatan penting di sini. Kalau disimpan dengan baik tertutup rapat, tidak terkena air, disimpan di tempat sejuk dan kering, madu bisa awet hingga puluhan tahun. Tapi kalau penyimpanannya kurang tepat, misalnya terbuka, lembab, terkontaminasi sendok basah, madu bisa berubah kualitasnya. FDA atau Food and Drug Administration Amerika Serikat bahkan menyebut bahwa madu termasuk makanan yang non-perishable alias nggak gampang rusak. Tapi di banyak negara, termasuk Indonesia, madu tetap diberi tanggal kedaluarsa karena aturan labeling makanan mewajibkan hal itu. Apa yang terjadi saat madu tua? Walaupun nggak basi seperti susu atau roti, madu tetap bisa berubah. Ini beberapa tanda madu sudah lama. Madu yang mengkristal itu wajar banget. Kristalisasi terjadi karena madu mengandung glukosa yang bisa membentuk kristal. Ini bukan tanda madu rusak loh. Kamu bisa mengembalikan madu ke bentuk cair dengan merendam botolnya dalam air hangat sekitar kurang 50 degrees Celsius. Jangan direbus atau dipanaskan langsung, karena bisa merusak enzim alaminya. Faktanya, menurut Journal of Food Science and Technology 2015, kristalisasi madu tidak mengubah nilai gizinya. Justru, ini bisa jadi indikator madu murni. Madu yang disimpan lama bisa berubah warna jadi lebih gelap dan aromanya bisa berubah. Ini dipengaruhi oleh reaksi Maillard, reaksi antara gula dan asam amino yang terjadi secara perlahan. Walau begitu, madu yang berubah warna belum tentu rusak. Cek juga aromanya. Kalau baunya jadi aneh atau asam menyengat, baru deh perlu hati-hati. Jika tumbuh jamur, nah ini baru bahaya. Madu yang kemasannya terbuka dan terkena air bisa jadi tempat tumbuhnya jamur. Beberapa hal yang bisa bikin madu kehilangan kualitasnya. Kelembapan. Madu itu menyerap air dari udara. Kalau dibiarkan terbuka atau tutupnya longgar, kadar airnya bisa naik.
dan memicu fermentasi. Panas juga bisa menyebabkan madu kehilangan kualitasnya. Suhu tinggi bisa merusak enzim alami dalam madu. Jadi, hindari menyimpan madu di dekat kompor atau di dalam mobil panas. Catatan studi dari International Journal of Food Properties 2018. Pemanasan madu di atas 60 derajat Celcius dalam waktu lama bisa merusak enzim penting seperti diastase dan invertase. Memakai sendok basah atau mencelupkan sendok yang sudah dipakai bisa membawa bakteri ke dalam madu. Lama-lama, ini bisa menyebabkan fermentasi atau jamur. Bagaimana menyimpan madu dengan benar? Berikut tips praktis menyimpan madu supaya tetap awet dan berkualitas. Gunakan wadah kaca atau plastik food grade yang bersih dan tertutup rapat. Simpan di tempat yang sejuk, gelap, dan kering. Jangan pakai sendok basah saat mengambil madu. Hindari menyimpan madu di kulkas. Pertanyaan umum yang sering ditanyakan adalah, kalau label madu menunjukkan tanggal kadaluarsa, terus sudah lewat, boleh diminum nggak? Jawabannya, boleh. Asal tidak ada tanda-tanda kerusakan seperti jamur, buih, aroma asam, atau rasa aneh. Ingat, tanggal kadaluarsa adalah perkiraan kualitas terbaik, bukan batas mutlak keamanan makanan. Sama seperti beras, gula, atau kopi bubuk. Madu bisa tetap aman dikonsumsi lewat tanggal kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Kesimpulannya, madu nggak basi tapi bisa rusak. Jadi, menjawab pertanyaan utama kita, apakah madu bisa kadaluarsa? Madu murni secara teknis tidak akan basi jika disimpan dengan baik. Tapi, madu tetap bisa kehilangan kualitas atau bahkan rusak kalau terkontaminasi air, bakteri, atau disimpan di tempat yang buruk. Madu adalah hadiah alam yang luar biasa. Dengan kandungan nutrisi, enzim, dan sifat antimikroba alaminya, madu bisa disimpan bertahun-tahun tanpa takut basi. Namun, penyimpanan yang baik tetap jadi kunci utama. Simpan madu seperti kamu menyimpan rahasia. Tertutup rapat, di tempat sejuk, dan jangan sembarang dicampuri hal-hal yang merusak.